Selamat datang di dunia maya, di mana gelar-gelar tertentu digunakan untuk menutupi keinginan atau hawa nafsu syahwat bagi sebagian orang secara berlebihan. Beberapa waktu lalu, viral di media sosial kasus pencabulan seorang dokter PPDS atau program pendidikan dokter spesialis dilakukan kepada pasiennya. Dan padahal di situ ada CCTV yang memantau. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kalau misalnya ditarik secara dasar kepada problem pemikiran yang paling dasar, misalnya kita sebagai warga sipil ketika melihat problem ini terjadi, kita itu tidak terbiasa ternyata ketika melihat nilai-nilai moral yang kemudian ditabrak dan itu dilakukan kepada orang lain dan ditampilkan kepada publik. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ketika ada hal-hal yang sebenarnya itu adalah fitrah seorang manusia, tapi ketika fitrah itu ditabrak, dilanggar, bahkan dilakukan secara berlebihan tanpa tata cara atau aturan yang berlaku pada nilai-nilai agama, maka akal kita akan menolak. Itulah yang terjadi beberapa waktu lalu ketika kita melihat pencabulan yang dilakukan oleh dokter ini. Padahal misalnya ya, contoh lain, sentuh menyentuh antara laki-laki dan perempuan itu lumrah dilakukan ketika misalnya dengan syarat dan ketentuan si laki-laki dan perempuan ini sudah menikah dan dia dilakukan di ruang-ruang privasi atau ruang-ruang tertutup seperti kamar atau rumah milik mereka. Tapi ketika hal yang lumrah ini dilakukan pada tempat atau tidak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka akal sehat kita akan menolak dengan langsung secara responsif gitu ya. Maka problem selanjutnya, kadang kita melihat profesi-profesi tertentu di akhir atau menjelang sebelum dia bekerja atau di akhir sebelum dia lulus, terkadang mereka melakukan yang namanya sumpah profesi. Artinya mereka melakukan komitmen, melakukan janji secara langsung di hadapan banyak orang, bahkan di hadapan guru mereka sendiri, bahkan sebagian lembaga misalnya disumpahnya itu menggunakan kitab suci, atau sebagian pelaksana lain bahkan sumpahnya itu dengan 5 agama misalnya. Tapi si sumpah profesi itu terkadang menjadi sebatas formalitas belaka, atau misalnya sumpah itu tidak benar-benar diyakini, disadari, diinternalisasi oleh orang yang bersumpah sehingga hari ke-1 bahkan di tengah perjalanan hidupnya dia melanggar sumpah tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya memang problem utama daripada seseorang yang melanggar komitmen atau sumpah profesi dalam hal ini adalah problem diri sendiri. Ketika dia mulai lengah, ketika dia mulai kemudian menuhankan hawa nafsunya, makanya Allah berfirman di dalam Al-Furqan dan Al-Jasiyah itu ada bunyinya kayak gini, afara'aita manittakhazu atau takhaza ailahahu hawa, maka apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka kata Allah di surat Al-Furqan dan di surat Al-Jasiyah tersebut, apapun pengawasan-pengawasan daripada sistem atau bahkan mata-mata yang memandang, mereka itu akan sulit untuk dikontrol dan sulit untuk dinasehati. Itu problem yang pertama, adalah problem daripada diri sendiri atau atau seseorang yang melakukan pelanggaran sumpah tersebut. Yang selanjutnya biasanya problem ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang di luar batasan-batasan moral, itu biasanya kelengahan sebuah sistem yang terjadi di sebuah lembaga atau entitas tersebut. Tapi pada akhirnya, kalaupun seseorang itu dengan segala cara dia menipu sebuah sistem untuk melancarkan hawa nafsunya, cepat atau lambat sebenarnya praktek kejahatan itu bakal diketahui pada akhirnya. Karena di luar takdir Allah, di luar Allah yang membuka aib seseorang ketika melakukan sebuah kezaliman atau sebuah kesalahan, pada akhirnya akan selalu ada momen-momen atau celah-celah sistem membuka ada kebobrokan atau kesalahan terhadap seseorang tersebut. Nah, maka bagaimana sebenarnya solusi ketika
ada profesi-profesi tertentu yang malah menggunakan jabatan atau gelarnya untuk memenuhi hawa nafsunya. Dalam contoh lain, sebelum saya memberikan solusi, misalnya terkadang kita melihat tokoh-tokoh agama yang dengan gelar-gelar tertentunya dia mencoba untuk merayu, mencoba untuk memakai gelarnya untuk demi memenuhi hawa nafsunya. Juga viral beberapa waktu lalu sebuah film di Malaysia yang mencontohkan atau memvisualisasikan hal tersebut. Ini juga berarti masyarakat itu justru memandang gelar itu sebagai sesuatu yang spesial. Dan sebaliknya, orang-orang yang kemudian bermaksud untuk melakukan kejahatan atau keburukan dengan hawa nafsunya dia juga paham bahwasanya masyarakat itu kalau ingin diyakini, kalau ingin kemudian dalam tanda kutip dihipnotis, dia butuh gelar. Makanya ada tokoh-tokoh agama, kemudian ada profesi-profesi tertentu yang dia dengan lancang menggunakan gelarnya untuk memenuhi hawa nafsunya. Tapi ini juga jadi paradoks atau sebaliknya ketika misalnya ya di dalam konteks lain, perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu tidak mensyaratkan, tidak mewajibkan gelar ketika dia membutuhkan seorang pekerja untuk bekerja di sebuah perusahaannya. Ini jadi sebuah paradoks yang mesti kita benahi, yang mesti kita telusuri. Sebenarnya apa sih akar yang paling sebenarnya apa sih problem yang paling dasar sehingga kita bisa mencarikan solusinya. Maka sebenarnya solusi yang paling efektif untuk mengontrol pihak-pihak atau profesi-profesi tadi sehingga dia tidak bisa berlebihan dalam misalnya hawa nafsunya atau dia tidak melakukan kezaliman, keburukan kepada pihak orang lain adalah dengan sistem. Dalam pandangan Islam, dengan komunitas, dengan manajemen gitu ya. Manajemen yang ketat, sistem yang ketat gitu ya, akan membuat seseorang terpaksa untuk tunduk kepada sistem tersebut sehingga dia enggan melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Atau misalnya dalam hal lain, misalnya ketika ada seseorang yang korupsi, netizen mengusulkan untuk ditembak mati si pelaku korupsi ini sehingga memberikan efek jera kepada pelaku korupsi ini. Ini berarti solusi yang efektif selanjutnya yang kedua adalah diberikan ancaman-ancaman, dan ancaman-ancaman tersebut juga bukan hanya formalitas tapi benar-benar dilakukan, entah diberhentikan, dipecat, bahkan sampai ancaman-ancaman yang ekstrim yang sebenarnya itu juga untuk mengadili untuk kebaikan si pelaku tersebut. Nah, menurut kamu terkait permasalahan pencabulan dokter yang viral beberapa waktu lalu, gimana komentarnya? Apakah solusinya demikian atau tidak? Kemudian akar permasalahannya dimulai dari mana? Apakah dimulai dari pemikiran si seseorang tersebut atau dimulai dari sistem justru yang harus dibenahi? Coba komen di bawah.